Ya Allah, untuk kesekian kalinya aku memohon kepadamu. Selamatkanlah rumah tanggaku. Sadarkanlah suamiku. Aku masih ingin menjadi seorang istri layaknya istri Rasulullah, ya Allah. Aku mohon padamu. Mila, apa-apaan sih dari tadi? Berisik banget. Iya mas, bentar mas. Ya, halo Bu Yati. Saya lagi siap-siap mau berangkat. Ya, baik Bu. Mila, ayo. Kita harus kerja. Kayak aku gak bisa kerja deh mas, badan aku gak enak banget. Kalau kita itu orang kaya, kita nggak butuh kerja. Tapi sekarang kita lagi butuh uang. Kita harus kerja. Ayo, kamu harus kerja. Sih. Serius kamu, Dan? Iya, Bu. Nah terus, Kamila dapat foto kita dari mana? Justru itu, Bu. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang Kamila itu mencurigai hubungan kita berdua. Nah, terus kamunya gimana? Maksud Ibu? Kamunya gimana, Dan? Kamu serius apa enggak sama saya? Ya serius lah, Bu. Ya tapi sampai sekarang ini saya belum mendapat alasan yang tepat buat menceraikan Kamila, Bu. Tapi saya janji saya pasti akan menceraikan Kamila, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya engkau izinkan aku hamil. Pasti Mas Danar akan senang. Kok Mas Danar belum pulang ya jam segini? Ya Mil, kenapa? Aku lagi nyetir. Cuma sebentar aja kok mas, aku mau ngomong. Aku mau ngasih kabar gembira mas. Kabar apaan sih? Aku hamil mas. Halo? Halo mas? Mas? Dan, awas, Dan! Awas, Dan! Kok putus sih? Aduh! Dan, untung aja nggak kena. Kenapa nyetirnya kayak gitu? Maaf Bu, Emangnya istri kamu bilang apa sih? katanya Mila hamil Bu. Hamil? Kamila hamil? Kamu pasti akan ninggalin saya dong, ya kan? Padahal kan kamu janji mau nikahin saya. Bu, saya nggak akan pernah ninggalin Bu Yati. Bu, denger ya. Aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Kita langsung pulang aja. Saya mau istirahat. Perempuan yang kamu pelet itu bukan perempuan sembarangan, Mas Danar. Perempuan itu kelewat tinggi egonya. Jadi tidak mudah dipercaya dengan jampi-jampi sekali atau dua kali. Sepertinya
Jampi-jampi pelet yang semalam dikirim nggak berhasil deh. Buktinya Bu Yati dari tadi cuekin aku. Pinggirin mobilnya. Oh, iya Bu. Dan saya mau tanya sama kamu. Kemarin kamu bilang kamu tidak akan meninggalkan saya. Iya Bu. Sekarang kamu tunjukkanlah. Em, eh, cara nunjukinnya gimana Bu? Kamu bikin Camilla sampai keguguran. Gimana? Sanggup? Eh, iya Bu. Tapi cara bikin kegugurannya gimana Bu? Kita bikin Camilla stres. Bikin dia kecapean. Karena cuman dengan cara itu yang paling aman tanpa dicurigai sama orang lain. Eh, baik Bu. Oke, sekarang kita pulang. Saya ada ide untuk bikin Camilla stres. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Mila, Mila. Aku ini mesti ngomong apa sama kamu? Kamu ini kenapa sih? Setiap hari begini. Perabotanku habis semuanya karena ulahmu. Maaf Bu Sepuh, tapi bukan Mila yang jatuhin ini. Ada apa ini, Bu? Coba kamu lihat. Apa yang dikerjakan Mila ini? Semua perabotan ibu pecah semua. Setiap hari begini. Apa dia stres? Apa dia banyak pikiran? Nggak ngerti aku. Tapi demi Allah Bu, saya nggak mecahin perabotan ini. Kamu bilang bukan kamu, nah terus siapa? Yang ada di rumah ini siapa? Ibu saya yang mecahin. Kan nggak mungkin. Kamu jangan ngarang deh. Masa barang bisa jatuh gitu aja sendiri? Bu, saya minta maaf ya Bu. Diam, Saya minta maaf. diam. Emangnya maaf, kamu bisa kembaliin buci saya apa? Bu, maksud Bu? Ya, jangan begini. Ya Allah, beri aku kekuatan demi anak dalam rahimku ini. Mas, aku mau ngomong sama kamu, Mas. Kamu temenin aku ya, Mas, periksa ke dokter. Kamu tuh kayak anak kecil aja ya. Kamu denger ya? Mau periksa ke dokter kayak mau enggak, kayak terserah kamu. Berangkat sendiri. Yaudah nih, pegang belanjaannya. Udah ditolongin malah minta tolong yang lain lagi kamu. Ya Allah, mudah-mudahan suami aku berubah. Hanya hati-hati. Udah bawa ke rumah sakit, Gi? Iya Bu.
Dokter, gimana keadaan istri saya? Apakah janin dalam rahim istri saya masih aman? Maaf ya Mas Danar, istri Mas Danar positif keguguran. Sabar ya Mas. Kamu udah baik kan? Mil, aku curiga deh. Apa yang kamu alami saat ini ada unsur kesengajaannya deh. Astagfirullahaladzim. Kamu gak boleh seuzon seperti itu. Aku bukannya seujun, Mil. Tapi aku rasa ini ada kaitannya dengan perselingkuhan suami kamu sama majikan kamu. Rita, denger ya. Masalah foto yang kamu kirim ke aku, suami aku udah ngejelasin kalau dia gak ada hubungan apa-apa sama Bu Yati. Jadi aku minta sama kamu, apa yang aku alamin sekarang, jangan kamu sangkut pautin sama itu ya. Iya udah deh kalau kamu masih percaya suami kamu. Maafin aku ya, Rit. Aku terpaksa bohongin kamu. Karena aku masih mengharap suamiku bisa berubah jadi orang baik. Ternyata yang kirim foto itu Rita. Awas Rita, tunggu pembalasan aku. Halo? Assalamualaikum, Mas. Aku udah keluar dari rumah sakit. Tolong jemput aku ya, Mas. Kamu kan bisa pulang sendiri. Aku itu lagi kerja. Tapi Mas, aku minta tolong sama kamu ya, Mas. Gak ada yang jemput aku. Kalau pihak rumah sakit sudah memperbolehkan kamu untuk pulang, itu artinya kamu sudah sehat. Ya tapi Mas. Halo? Dan ibu nggak habis pikir deh sama istri kamu itu. Kita udah sakitin perasaan dia, kita udah bikin dia keguguran, tapi tetap aja dia baik sama kita, terutama sama kamu. Ya, justru itu Bu. Saya sudah berusaha untuk menyakiti dia terus-terusan, tapi sampai sekarang ini dia nggak pernah mau pergi dari saya, Bu. Kita harus cari cara buat nyingkirin dia. Kalau dia ada terus, Dana, kita nggak akan bisa nikah kan, hubungan kita akan gini terus. Ibu ada ide. Kita bikin Kamila gila. Bikin Kamila gila, Bu? Kita bikin gila. Cara itu aja kan yang aman tanpa resiko, ya kan? Tapi bikin Kamila gila caranya gimana, Bu? Kita paksa Kamila untuk tinggal di rumah ibu. Nah, selagi dia tinggal di rumah ibu, kita siksa dia. Kita kasih dia tekanan yang luar biasa supaya dia depresi. Dan kalau udah begitu, kita tinggal telepon rumah sakit Gila untuk jemput dia. Tapi beneran Bu, saya habis itu saya nggak masuk ke dalam kamar ini lagi Bu. Aduh, kamu jangan bohong ya. Jangan bohong. Saya paling benci kebohongan. Bisa aja kan kamu ngendap-ngendap masuk ke dalam kamar saya dan mengambil perhiasan saya. Tapi demi Allah Bu, saya nggak ngambil. Nggak bisa. Kamu jangan bawa-bawa Allah. Kalau niat mencuri, bilang aja, ngaku aja. Mila, kamu itu jangan bikin malu suami kamu ya? Kamu ngambil nggak tuh barang? Hah? Ngambil nggak? Mas, demi Allah aku nggak ngambil barang itu. Mas, aku nggak ambil perhiasan itu, Mas. Gini aja, kita buktikan sama-sama. Tas kamu mana? Tas saya ada di kamar, Bu. Yati, apa itu betul? Ya kita buktikan. Dana, tolong kamu ambil tasnya. Bawa ke sini. Iya, Bu. Kenapa sih mesti ngeles-ngeles terus? Kenapa nggak mau ngaku aja sih? Salah-salah aja. Jadi Bu. Jangan kasih sama saya. Buktikan
Taruh sini. Taruh sini semua isi tas itu, Mila. Perhiasan saya kan? Ada kaki, bisa loncat masuk ke dalam tas kamu sendiri. Pembohong kamu. Tapi saya beneran nggak ambil, Bu. Kamu kira ya masih nggak mau ngaku? Ini buktinya depan mata, Mila. Bikin malu suami kamu ya. Jangan. Saya nggak mau kalian berdua ribut di rumah saya. Betul nggak, Ibu? Iya. Sekarang gini aja, Mila. Kamu mau menyelesaikan masalah ini di kantor polisi atau kamu mau saya selesaikan dengan cara saya? Ya tapi sih beneran, Bu. Saya nggak... Ih, gemes! Oke. Masuk itu semua barang-barang, kita bawa ke kantor polisi, kita buktikan bersama. Ya, ini ada saksi, Ibu Sepuh, Danar, saya masih mau ngeles juga. Oke, kita bawa ke kantor polisi. Mohon sama Ibu, Bu. Jangan bawa saya ke kantor polisi, Bu. Saya nggak mau masuk penjara, Bu. Saya mohon sama Ibu. Nah, terus kamu maunya apa? Saya mau terima hukuman apapun dari Ibu. Hukuman apapun? Iya, Bu. Baik. Kalau begitu, mulai malam ini, kamu dan suami kamu tinggal di rumah saya. Kamu tidak boleh keluar rumah sama sekali. Kamu urus semua isi rumah ini, kamu bersih-bersih. Kamu nggak boleh pegang HP. Jadi HP ini saya pegang. Jangan sentuh-sentuh perhiasan saya lagi. Gara-gara kamu, akhirnya kita berdua terpenjara di rumah ini. Mas, aku mau sama kamu, Mas. Aku minta maaf, tapi aku nggak ambil, Mas. Kenapa? Banyak alasan kamu. Ya Allah, cobaan apa lagi yang harus aku jalani? Apa yang sebenarnya terjadi sampai aku dituduh mencuri?